Oke, ya kembali channel gua Mananjilon. Sekarang kita akan bahas mengenai TV spot terbaru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang bisa dibilang ini udah terkonfirmasi guys bahwa Illuminati akan hadir di film nanti. Nah, buat yang kalian udah booking tiketnya pasti dong kalian udah nggak sabar untuk menonton film satu ini guys. Jadi kalau kalian udah booking tiketnya dan kalian udah amankan tiketnya, wah ini adalah hari yang beruntung kita akan bisa nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness hari pertama dan jam pertama Pak ya, by the way Pak ya. Oke, tapi di video ini kita akan bahas mengenai TV spot yang bisa dibilang terbaru dan juga sorry banget gua nggak begitu update mengenai Multiverse of Madness dikarenakan gua awalnya nggak mau spoiler, gua awalnya nggak mau bikin video ini, tapi karena permintaan kalian udah DM kalian di Instagram gua, so oke lah kita akan bahas mengenai TV spot breakdown Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini Pak ya. Oke, dan tentu saja di video ini kita akan menghubungkannya dengan series What If karena udah ada banyak banget varian yang akan datang di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di film nanti Pak ya. Oke, dan kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, kita akan bahas mengenai TV spot Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, TV spot kali ini bisa dibilang oh my god anjir, ada berbagai macam artikel baru ya, dan bisa dibilang ini gua nggak sabar lagi Pak untuk melihat scene kali ini Pak. Oke, tapi di sini gua tidak akan membahas mengenai trailernya saja, tapi kita akan bahas mengenai scene pertamanya. Nah, ada satu scene yang dibocorkan oleh pihak Marvel Studios mengenai pertarungan si Doctor Strange melawan Gargantos ketika itu akan menyelamatkan American Chavez Pak ya. Dan sini dengan durasi 1 menit ini kita bisa melihat ada Doctor Strange ketika itu akan mulai pertarungan dengan Gargantos, tapi wujudnya awal-awalnya itu tidak kelihatan Pak ya, dan setelah Doctor Strange itu memulihkannya akhirnya dia bisa melihat wujud monster ini Pak ya, dan kemungkinan monster ini Gargantos ini sudah pernah berhadapan langsung dengan Captain Carter ketika kita udah melihat series What If di episode 1 Pak ya, dimana kita bisa melihat si Captain Carter ketarik dengan tentakelnya si Gargantos ini, bisa di kemungkinan seperti itu Pak ya. Nah, bisa di kemungkinan sini ini adalah Gargantos dari universe asalnya si Captain Carter, bisa dibilang seperti itu Pak ya. Ini hanya teori liar gua aja, tapi ini masih belum bisa dikonfirmasi. Dan juga kita bisa melihat American Chavez ya. Buat yang belum tahu ya, American Chavez ini adalah superhero yang bisa berpetualang ke berbagai macam multiverse yang ada di Marvel Pak ya. Jadi bisa dibilang ini cewek udah menjadi masalah utama di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti ya. Setelah kita udah tahu bahwa Wanda akan menjadi masalah utamanya, tapi tidak hanya Wanda saja, tapi juga American Chavez akan menjadi salah satunya. Karena bisa dibilang American Chavez ini adalah superhero yang akan diincar oleh Wanda untuk memaksa dia untuk pergi ke universe lain agar si Wanda ini bisa bertemu dengan Billy dan Tommy versi universe lainnya. Kita tahu kan ya bahwa di universe sebelumnya ternyata Wanda itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Wanda dari universe lain Pak ya. Jadi bisa dibilang oh my god anjir, dan ini berbagai macam ada hubungannya Pak ya. Dan selanjutnya ada sini ketika Doctor Strange itu makan bersama si American Chavez dan juga Wong, dan itu tanya kemampuan lo apa sih. Nah, ternyata setelah itu kita bisa melihat ada adegan ketika American Chavez itu membuka portal bintang seperti yang ada pada komiknya. Nah, ini juga menjadi masalah di berbagai macam negara berasa marketingnya Doctor Strange ini Multiverse of Madness, karena ternyata dengan kedatangan American Chavez tokoh LGBT, ternyata di Arab Saudi itu sudah diblok Pak ya. Bukan hanya Arab Saudi saja, tapi juga berbagai macam negara-negara di dunia yang sudah memblok film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nih Pak ya. Aduh sayang banget ya, ini kasusnya sama seperti si Eternals, dimana ada scene LGBT-nya yang mungkin ada berbagai macam negara yang masih belum menerima tentang LGBT karena ini masih budaya Amerika banget Pak ya. Tapi bisa dibilang kayaknya untuk karakter si American Chavez ini akan menjadi growing up di berbagai macam proyek-proyek MCU berikutnya Pak ya, karena si American Chavez ini tidak hanya muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness doang Pak ya, tapi dia itu akan muncul juga di Young Avengers nanti yang sudah dipersiapkan oleh Kevin Feige untuk fase kelima nanti Pak ya. So ditunggu aja mengenai American Chavez berikutnya seperti apa, karena gue juga makin penasaran nih. So ya kita tunggu aja di next film berikutnya Pak ya. Oke lanjut, dan selanjutnya ada TV spot ya. Gue harus ngomong untuk TV spot kali ini udah bener-bener gue tuh rasanya oh my god anjir, gue makin excited untuk nonton film satu ini Pak ya, karena bisa dibilang untuk TV
episode kali ini kita bisa bilang bahwa Illuminati sudah terkonfirmasi ya oleh pihak Marvel Studios dan juga promosinya yang dikatakan oleh si Battlemodo versi varian lain Pak ya. Jadi Battlemodo udah mengatakan bahwa Doctor Strange, Illuminati udah nungguin lo tuh, lo harus menghadap mereka. Nah, jadi di sini Illuminati itu akan berperan untuk memecahkan masalah multiverse dan mereka akan menangkap setiap orang-orang yang sudah bermasalah dengan berbagai macam multiverse, terutama si Doctor Strange. Nah, ada kemungkinan ada 3 tersangka yang akan ditangkap oleh Illuminati. Pertama, Doctor Strange yang tentunya saja itu sudah menghabisi semua berbagai macam multiverse atas tindakan heroiknya. Satu, dan kedua adalah Deadpool, dimana kita bisa melihat Deadpool sudah mengarungi berbagai macam multiverse, bahkan sampai ke multiverse-nya para aktor-aktornya Pak ya, termasuk dengan Ryan Reynolds sendiri. Ketika kita bisa melihat sini nih bahwa Ryan Reynolds sudah ditembak oleh si varian Deadpool ini Pak ya, ketika dia sudah menerima naskahnya Green Lantern dari DC. Bodoh lah. Nih sini nih gua kira tuh parodi Pak, ternyata di MCU nanti itu akan menjadi canon, dimana kita bisa melihat bahwa ternyata bisnisnya Fox sudah diakuisisi oleh Disney, sehingga ini akan menjadi film perdana bagi Deadpool untuk transisi dari universe-nya Fox ke universe MCU Pak ya, karena Kevin Feige sudah mengatakan bahwa Deadpool tidak akan reboot, jadi dia itu akan dilanjutkan kembali ke film ketiganya Pak ya. Mohon maaf nih, gua suka mau untuk Deadpool, please jangan sampai dia dapat PG-13, please jangan sampai dia itu dapat PG-13. Bodoh amat kalau dia dapat PG-13 kesel gua ngeliatnya, karena nggak cocok dia kalau dapat PG-13. Bodoh amat lah MCU. Tapi ya gua harapkan sih untuk Deadpool 3, please Kevin Feige dengarkan video ini Pak ya, gua nggak mau dia pakai PG-13. Aneh gua rasanya kalau Deadpool tuh ngerosting tapi nggak ada kata-kata kotornya, karena jadi kasih ada di situ Pak ya untuk si Deadpool. Tapi katanya ada fans yang mengatakan bahwa Deadpool ini akan muncul di post credit scene doang, jadi katanya seperti itu Pak ya. Yang gua nggak tahu ini bener apa enggak, tapi jelas nanti kita akan nonton di filmnya nanti Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dan kita bisa bilang ada scene yang menurut gua tuh mencengangkan Pak ya, dimana seharusnya ini sudah dikonfirmasi ya oleh pihak Marvel Studios, yang mereka udah nge-reveal di poster officialnya yang ada scene shieldnya Captain Carter ya kan. Captain Carter ini adalah Captain America versi varian yang ada di universe What If ya. Dia tuh muncul di sini ada jetpack di belakangnya Pak ya. Nah, kok bisa? Kayaknya ini jetpacknya dia tuh udah ngambil dari Hydra Stomper. Nah, Hydra Stomper ini adalah buatan dari Howard Stark yang mereka gunakan untuk melawan pasukan Hydra sebelum adanya Captain Carter ini Pak ya. Seperti yang udah kita lihat di What If episode pertama, dimana itu akan menjadi original dari storynya Captain Carter versi What If. Dan kemungkinan sini itu udah di upgrade kostumnya, dimana kita bisa melihat ada jetpack di belakangnya Pak ya. So oke, tapi aktrisnya juga sama. Oh my god, anjir, gua langsung teriak Pak. Coba gua lihat scene ini ketika si Captain Carter udah megang shieldnya sama itu ada jetpack di belakangnya. Oh my god, anjir, ini udah jelas kelihatan bahwa itu udah ngambil dari Hydra Stomper. Mungkin seperti itu Pak ya, karena kita udah melihat di What If untuk post credit scene yang kita bisa melihat Captain Carter ini melihat ada Hydra Stompernya, dan kemungkinan besar di Hydra Stomper masih ada Steve Rogers. Nah, apakah kemungkinan Steve Rogers dari universe What If akan muncul di MCU nanti? Kita nggak tahu ya, karena sampai sekarang Chris Evans pemeran yang aslinya itu belum mengkonfirmasi apakah itu akan kembali lagi sebagai Steve Rogers atau tidak, karena bisa dibilang untuk kontraknya si Steve Rogers ini di MCU sudah selesai, sama seperti kita udah melihat si Robert Downey Jr. udah menyelesaikan semua perannya sebagai Iron Man. Dan untuk What If saja itu pemerannya bukan si Robert Downey Jr. yang memerankan sosok Iron Man tadi ya, jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang ini udah benar-benar baru ya. Tapi gue juga tidak menutup kemungkinan kayaknya untuk Chris Evans mungkin dia tuh akan kembali ke MCU tapi secara rahasia dan juga tidak dipublikasikan kepada para media, mungkin akan sebagai surprise buat kita para fans ya, jadi seperti itu. Makanya karena kan MCU kan S3 marketing Pak ya. Aduh, so kita tunggu aja mengenai kedatangan Steve Rogers. Mungkin dia akan muncul untuk mengkonfirmasi apakah itu masih hidup di Hydra Stomper yang seperti yang kita udah lihat waktu si Natasha Romanoff dan juga si Captain Carter ketika mereka menyerang kapal si Partox ya. Kita tunggu aja ya. Oke, so dan selanjutnya kita bisa melihat adanya si pengadilan Doctor Strange yang sangat-sangat singkat banget ketika Mordo sudah mengundang dia untuk masuk ke ruang pengadilan sebelum Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat lebih jelas ada si Profesor X. Namun lagi-lagi MCU masih menutupi wajahnya seperti apa, tapi dari suaranya saja udah kelihatan jelas bahwa ini diperankan oleh Patrick Stewart dengan aktor X-Men yang sama yang versi tuanya Pak ya. Dan bisa dibilang untuk wallet kuncinya aja tuh udah bukan dari universe Fox ya. Jadi kalau kalian masih mengira, oh bang ini kan Profesor X dari universe Fox, salah ya, salah. Jadi
untuk Fox itu mereka tuh udah diakuisisi oleh Disney. Jadi bisa dibilang Disney akan meribut semua universe X-Men, Pak ya. Jadi sini untuk variansi Profesor X ini dari animasinya X-Men tahun 1997 sampai 1998, Pak ya. Ini kita bisa melihat kucingnya saja juga sama ya. Kucingnya sama dan juga kucingnya bisa terbang ya. Tidak seperti yang kita udah lihat di Profesor X di versi Universe Fox, di mana kucingnya itu nggak segede itu juga ya. Tapi di sini kita bisa melihat kucingnya sudah sangat besar banget. Kedua itu menutupi kakinya, Pak ya. Dan jadi bisa dibilang oh my god, ini akan menjadi Profesor X yang baru. Oke, dan gua nggak sabar lagi untuk melihat aktingnya si Patrick Stewart sebagai Profesor X versi tuanya seperti apa, Pak ya. Dan gua awalnya mengira ini adalah si James McAvoy ya, karena gua sangat tertarik banget untuk melihat Profesor X versi muda lagi ya. Karena kalau kita udah lihat di animasi X-Men tahun 98, di mana kita bisa melihat Profesor X-nya masih muda, Pak ya. Tapi kalau di sini dia tuh udah tua ya. MCU sengaja untuk memilih Patrick Stewart sebagai Profesor X untuk ya marketing lagi ya. Dan mungkin X-Men nanti untuk diribut oleh MCU nanti mungkin akan mengalami hal yang sama. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi kita oke, kayaknya ini cukup menarik nih untuk kita akan bernostalgia dengan kita anak-anak tahun 90-an ke bawah. Wow my god, anjir, kita akan melihat Profesor X sama namun beda universe. Tapi gue yakin pembawaannya sama ya gitu sih. Masih kecil gua apa bangke X-Men balik lagi anjir. Oke, ini seru banget ya. Gua rekaman kali ini tuh gua sangat excited banget ya. Gua sangat excited banget untuk melihat Doctor Strange in the Multiverse of Madness nih. Nah, gua mau tanya kalian nih, kalau kalian gimana? Apakah tiket kalian ada yang di refund? Karena jujur aja nih, gua udah dapat banget kabar dari beberapa teman gua dan juga beberapa dari kalian udah nge-DM gua bahwa kalian udah curhat ke gua semua. Katanya banyak dari kalian tuh udah di refund oleh berbagai macam pihak bioskop, Pak ya. Jadi gua nggak tahu nih apakah kalian yang beli tiketnya kena refund atau enggak, tapi syukur-syukur kalau kalian nggak kena refund. Tapi kalau kalian yang udah kena refund, aduh saya banget bro. Dan gue yakin juga seperti ini karena kita udah mengalami hal yang sama seperti kita udah nonton Spider-Man No Way Home kemarin. Itu aja Tix ID udah langsung jor-joran udah ngomong oke, kita akan refund. Aduh, itu banyak banget yang kecewa sih ya. Kita udah pesen ya, namanya sistem error karena kan MTix sama Tix ID mereka tabrakan ketika ada orang yang pesen kucing sama dari kedua aplikasi yang berbeda. Nah gitu sih, jadi hati-hati aja buat kalian udah pesen ya. Kalian langsung cek aja di aplikasi kalian apakah kalian kena refund. Ada satu scene lagi ketika kita bisa melihat si Captain Marvel ya. Gue jujur aja gue udah tahu sebenarnya Captain Marvel karena ini nggak mungkin banget kalau ini adalah si superior Iron Man. Ini nggak mungkin banget ini superior Iron Man karena dari pihak MCU sendiri mereka tuh ngomong bahwa akan ada superior Iron Man, cuman katanya udah di-cut oleh pihak Disney. So kita tunggu aja apakah ini bener atau enggak. Tapi just kalau misalnya ada si superior Iron Man, oke ya udah. Gue pengen lihat si actingnya si Tom Cruise seperti apa kalau itu rumornya bener, Pak ya. Tapi bisa dibilang untuk scene kali ini ketika di sini yang mengira bahwa ini adalah si superior Iron Man, ini bukan, Pak ya. Ini adalah si Captain Marvel versi varian, tapi variannya bukan si Carol Danvers, melainkan ini adalah si Maria Rambeau ya, dari universe asalnya dia, di mana dia terkena paparan ledakan si Tesseract itu, Pak ya, bukan si Carol Danvers. Oke. So kita tunggu aja mengenai varian dari Captain Marvel seperti apa karena udah jelas-jelas ini adalah Captain Marvel. Bisa kalian lihat dari postur tubuhnya dia, glowing up-nya dia. Bahkan gue tuh udah curiga bahwa ini bukan Super Iron Man karena Super Iron Man itu nggak ada yang namanya power kosmik. Karena Super Iron Man itu hanya Iron Man biasa aja. Cuman teknologinya lebih canggih. Udah itu aja. So, kalau kalian udah baca Super Iron Man komiknya seperti apa, Pak ya, aja seperti itu. Oke ya. So itu aja mengenai breakdown gue mengenai TV Spot kali ini ya. Gue jujur aja nggak mau terlalu reveal karena gue mau menjaga hype kita untuk kita bisa menonton lebih enak lagi mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Pak ya. So kita bisa nonton lebih puas lagi. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!